Sobat TNI, kamu sudah mempersiapkan untuk tes akademik ya? Pas banget, kamu mampir di channel yang tepat. Di sini, kakak akan men-spill beberapa latihan soal fisika agar tes akademik kamu maksimal. Let's go! Langsung aja di sini aku akan langsung membahas beberapa soal tersebut. Dimulai dari soal yang pertama, di sini aku punya soal tentang pengukuran. Jadi bab yang dibahas di sini adalah pengukuran. Di sini menggunakan dua alat ukur ya, ada mikrometer sekrup dan juga ada jangka sorong. Mana sih yang mikrometer sekrup? Ini, yang mikrometer sekrup itu yang atas. Nah, yang jangka sorong itu yang bawah. Ingat-ingat bentuknya ya teman-teman. Jadi kalau ada yang melingkar diputar ke atas itu adalah si mikrometer sekrupnya. Dari kedua alat ini adalah sama-sama alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Tapi bedanya di sini ketelitiannya yang beda. Di mana mikrometer sekrup itu lebih teliti daripada jangka sorong. Untuk lebih ketelitiannya kita langsung aja ya, mulai dari mengukur si mikrometer sekrupnya. Jadi seperti yang sudah kalian pernah pelajari ya di kelas 10 sih ini ada, dimana untuk mikrometer sekrup dan jangka sorong ini sama-sama memiliki skala utama dan juga skala nonius. Untuk skala utama dari yang mikrometer sekrup ini yang ada di sebelah kiri, sedangkan untuk yang skala noniusnya yang ada di sebelah kanan yang harus diputar ke atas gitu. Oke, langsung aja untuk membaca skala utama itu di sini teman-teman. Di sini yang sudah terlewati oleh garis skala noniusnya berbatasan dengan garis skala noniusnya itu ini. Yang garis bawahnya 5. Nah, untuk membacanya itu bukan 6 teman-teman, tapi itu 5 lebih setengah. Jadi kalau ada garis yang ke bawah itu setengahnya. Jadi kita di sini bisa tulis skala utamanya adalah 5,5. Dalam satuan apa sih mikrometer sekrup itu? Dalam satuan milimeter. Jadi itu yang tadi aku maksud bedanya antara mikrometer sekrup sama jangka sorong. Jadi untuk mikrometer sekrup itu satuannya itu milimeter, sedangkan untuk jangka sorong itu satuannya adalah sentimeter. Jadi di skala utamanya aku bisa tuliskan 5,5 mm. Untuk skala noniusnya teman-teman bisa cari ya yang satu garis satu garis lurus. Nah, itu ada di sini, yang mana kalau misalkan kita hitung dari bawah 15 itu 15, 16, 17 ya, berarti di sini itu 18. Oke, kita bisa tuliskan di sini 18, tapi jangan lupa dikalikan sama 0,01. Harus dikalikan 0,01 ya, milimeter. Setelah dikalikan maka dia akan menjadi 0,18 mm. Yang atas tetap 5,5 mm. Lalu kita jumlahkan tuh di skala utama dan skala noniusnya, maka akan menjadi 5,68 mm. Nah, tapi jawabannya di sini mintanya itu dalam sentimeter, teman-teman. Maka kita harus ubah 5,68 mm ini menjadi sentimeter. Yang mana milimeter ke sentimeter itu kan naik 1 ya. Berarti ini menjadi 0,568 cm. Begitu. Itu untuk mikrometer sekrup. Lanjut untuk yang jangka sorong. Nah, yang jangka sorong ini ketelitiannya nanti dalam sentimeter. Ingat-ingat dalam sentimeter. Untuk skala utama dari jangka sorong, teman-teman tuh bisa baca yang ditunjuk oleh angka 0. Nih, berarti di sini tuh berapa yang ditunjuk oleh angka 0? Oh, berarti di situ itu 1 tapi lebih 1. Berarti kita bisa tuliskan 1,1 dalam satuan sentimeter. Lalu untuk skala noniusnya, teman-teman bisa cari satu garis lurus dari atas sampai bawah, dari skala utama sampai skala noniusnya. Di sini aku melihat tidak ada yang satu garis lurus full, tapi ada yang mendekati ya. Yang mendekati itu di sini 3. Berarti kalau dihitung dari awal 1, 2, 3 ya. 3 nanti dikalikan sama 0,01-nya itu dalam satuan sentimeter.
Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan lagi 1,1 cm. Terus di sini yang di bawah berarti menjadi 0,03 cm. Dijumlah berarti ini jadi 1,13 cm, teman-teman. Nah, maka mana sih jawaban yang 0,568 cm dan 1,13 cm? Yaps, jawabannya adalah yang bebek. Oke, lanjut ya untuk nomor 2. Di sini ada kalor. Terlihat itu ada grafik tentang kalor dan informasi yang tersampaikan di sini ada 0,5 kg. Kilogram berarti dia membahas tentang massa. Jadi ada massa S di situ 0,5 kg. Terus ada kalor lebur S-nya. Le gitu kakak tuliskannya ya. Massa S, terus kalor lebur L, simbolnya L, Le itu 3,34 dikalikan 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Dan ada kalor jenis air di situ. Kalau jenis itu kan simbolnya C kecil, air berarti kakak tambahin A di sini, C air, itu sebesar 4,2 dikalikan 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyain adalah daya pemanas listrik. Daya itu simbolnya P. Dayanya berapa ya gitu. Saat waktunya itu, saat time-nya T itu 3770 sekon gitu. Jadi berapa dayanya saat waktunya itu sekian. Nah, sebetulnya untuk daya ya teman-teman, itu kan usaha dibagi sama waktu. Ya ini daya itu sebenarnya ngomongin berapa sih usaha untuk 1 detik gitu sebetulnya. Tapi kan dalam kasus ini kita tuh nggak dikasih tahu mana berapa usahanya, di situ hanya kalor aja. Tapi kan untuk usaha itu sebetulnya sama dengan energi ya. Jadi sebetulnya di sini tuh bisa diubah menjadi Q per T begitu untuk mencari si dayanya. Jadi nggak harus saklek, harus usaha. Usaha dan energi itu adalah dua besaran yang sama tapi tak serupa. Gimana tuh? Jadi mereka tuh punya satuan yang sama, yakni sama-sama Joule, tapi memang kadang penerapannya itu berbeda. Kadang penerapannya itu nggak di satu lingkup yang sama gitu. Nah, untuk kasus yang ini kita akan pakainya itu energi. Energi yang ngomongin tentang panas itu adalah energi kalor. Jadi target utamanya adalah teman-teman di sini cari dulu berapa nilai kalornya. Nah, karena yang ditanyain itu adalah proses dari awal sampai detik ke 3770 ya. Berarti dari 0 sampai ke 3770 di sini akan ada 2 proses, teman-teman. Dari 0 sampai 1670 ini misalkan kakak tuliskan Q1, dari 1670 sampai 3770 itu misalkan kakak tuliskan Q2 gitu ya. Maka proses dari awal sampai 3770 itu akan ada 2 kalor yang tercipta. Sehingga nanti untuk mencari Q-nya kita perlu menjumlahkan Q1 sama Q2. Nah, Q1 itu karena bentuknya flat ya, jadi dia itu adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud. Terlihat di situ suhunya stagnan di 0. Berarti dia akan fokus merubah wujud dari es ke air. Nah, yang kita bisa gunakan adalah Q malu. Q sama dengan M dikalikan L. Nah, di sini karena S ya, kakak bisa tambahkan MS dikalikan sama L-nya punya S gitu. Untuk yang Q2-nya, karena di situ kita bisa melihat ada perubahan suhu ya. Jadi kita pakainya itu Q macet ya. M-nya S itu tadi, terus dikalikan sama kalornya. Ini setelah masaknya itu kan setelah dia itu berubah jadi air ya, berarti ya udah full jadi air semuanya, dikalikan sama perubahan suhunya. Oke, seperti itu. Untuk Q1 masaknya kan 0,5. 0,5 itu ibarat kayak setengahnya kan, dikalikan sama kalor leburnya 3,34 dikalikan 10 pangkat 5. Nah, karena 0,5 itu setengahnya, berarti setengahnya dari 3,34. Yaps, kita dapat 1,67 dikalikan 10 pangkat 5. Ini dalam satuan Joule. Sedangkan untuk Q2 nya
masanya tadi 0,5 dikalikan sama kalori jenisnya itu 4,2 dikalikan 10 pangkat 3. Nah, perubahan suhunya kan dia berubah dari suhu 0 sampai 100. Berarti kita bisa tuliskan di sini 10 pangkat 2, 100 itu. Nah, terus 0,5 atau setengahnya dari 4,2 itu berapa sih? Yaps, 2,1. Nah, yang pangkat ini bisa dijumlahkan pangkatnya, karena kan kalau ada perkalian pangkat berarti pangkatnya bisa dijumlahkan. 3 sama 2 berarti jadinya 5. Yaps, 2,1 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, dari keduanya ini kita tambahkan, maka akan mendapat Q-nya itu sebesar 3,37 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, itu kalori yang akan kita gunakan untuk mencari dayanya. Kita masuk ke rumus yang atas nih, 3,37. Nah, karena di situ pangkatnya adalah pangkat 5. Pangkat 5 itu kan sebetulnya dia 100.000 ya. 3,37 dikalikan sama 100.000 dibagi sama 3770, yakni waktunya segitu. Kebanyakan 70-nya. Yes, ini. Yang atas maka akan menjadi 337. 0-nya masih tersisa 3 dibagi sama 3770. 7-nya kebanyakan. Nice. Kita bisa coret nih atas sama bawah karena kebetulan angkanya sama, tapi masih tersisa 0-nya itu 2. Maka jawabannya adalah 100 watt. Nah, 100 watt ini jawabannya berarti yang cicak. Oke, selanjutnya di nomor 3 ya. Di sini ada informasi massa dari baloknya. Massa baloknya adalah 200 kg dan dia itu memiliki kecepatan. Jadi dia bergerak tapi beda dengan didorong ya. Dia punya kecepatan awalnya itu 10 meter per second. Nah, karena di soal dikasih tahu bahwa itu ada gesekan dan kita tuh diminta untuk mencari berapa usaha dari gaya gesekan tersebut. Maka pasti ada gaya gesekan dong. Sampai dia itu berhenti. Berarti pada posisi di akhir di sini kecepatan akhirnya itu akan 0 karena dia berhenti. Berarti kita memiliki dua informasi, yaitu kecepatan awal dan juga kecepatan akhir ditambah sama massa dari baloknya itu sendiri. Sebetulnya untuk mencari usaha ya teman-teman, usaha itu bisa dicarinya dengan gaya dikalikan sama perpindahannya. Especially karena di sini mencarinya gaya gesek ya. Usaha gaya gesek, maka di sini gaya yang kita butuhkan juga gaya gesek sebetulnya. Tapi sayangnya kan kita belum ada informasi itu dan memang tidak diberitahu oleh soalnya. Yang dikasih tahu hanya kecepatannya aja. Maka untuk mencari usahanya kita bisa loh pakai perubahan energi yang terjadi di antara dua kejadian. Nah, energi yang terjadi ini, energi itu kan macam-macam. Ada energi yang berhubungan dengan ketinggian, yakni energi potensial. Ada energi yang berhubungan dengan kecepatan, yakni energi kinetik. Oke, berarti dalam hal ini untuk usahanya, usaha gaya geseknya bisa dicari pakai perubahan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya itu kalau misalkan aku jabarkan setengah mv kuadrat. Nah, v-nya kecepatannya ini kecepatan akhir dikurangi sama kecepatan awal. Berarti di sini VT kuadrat dikurangi sama V0 kuadrat, dan ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nice. Sekarang kita masukkan angkanya. Setengah, masanya itu 200. Lalu kecepatan akhirnya kan dia berhenti nih, maka 0 kuadrat dikurangi sama kecepatan awalnya 10 kuadrat. 200 sama 2 berarti masih tersisa 100. Kemudian 0 kuadrat kan tetap 0, kemudian 10 kuadrat itu kan 100. Nah, ini perkalian ya. 100 dikalikan sama minus 100 maka menjadi minus 10.000 Joule, sehingga jawabannya kita dapat minus 10.000 Joule, yakni PP. Sudah, gampang ya. Oke, selanjutnya nomor 4.
Di sini ada materi tentang cermin dan yang tertampil adalah cermin cekung ya. Misalkan di sini aku gambarkan untuk cermin cekungnya dulu. Belakang. Ada beberapa ruangan yang akan tercipta pada cermin cekung tersebut. Ruangan yang pertama ini adalah ruangan yang terletak di antara vertex titik 0 sampai ke titik fokus. Ini ruangan 1. Kemudian ruangan 2 akan ada di antara titik fokus sampai ke jari-jari dari kelengkungan cerminnya. Ruang 3 ada di belakang jari-jari kelengkungan cerminnya, dan ruang 4 itu ada di belakang cermin. Nah, perhatikan teman-teman, itu adalah ruang yang ada di cermin cekung, baik itu ruang benda maupun ruang bayangannya. Kemudian ada informasi di situ bahwa jika ada benda yang diletakkan pada jarak 5 cm, ini adalah jarak bendanya S0 atau S biasa itu 5 cm. Kemudian berjari-jari, cermin cekungnya itu ternyata punya jari-jari, nilai R-nya adalah 20 cm. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin adalah, yang ditanyain adalah sifat dari bayangannya. Maka untuk mengetahui sifat dari bayangannya, kita perlu tahu di mana bayangan itu akan tercipta. Gitu. Sehingga kita harus tahu juga posisi 5 cm itu ada di ruang berapa, teman-teman, gitu. Nah, kalau kita melihat dari ruangannya, untuk nilai F itu dia bernilai setengahnya dari si jari-jarinya. Jadi kalau ada informasi R-nya itu 20 cm, itu ya, nilai F itu setengahnya dari si jari-jari, atau kita bisa tuliskan R sama dengan 2 kalinya F ya. Kalau misalkan ada jari-jarinya di situ 20, maka coret, maka fokusnya adalah 10 cm. Nah, jika fokusnya itu 10 cm, sedangkan untuk bendanya itu ada di jarak 5 cm, maka sebetulnya untuk bendanya itu ada di ruang 1 ya. Maka kalau bendanya ada di ruang 1, nanti bayangannya akan ada di ruang berapa, begitu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini menggunakan perhitungan, tapi di sini aku akan membawakan menggunakan konsep yang bukan perhitungan, yakni konsep yang menurut aku lebih simpel, lebih sederhana. Kalian bisa praktekkan tanpa harus menghitung terlebih dahulu, gitu. Jadi, untuk mengetahui di mana letak bayangannya, kalian bisa pakai rumus ini. Ruang dari bendanya ketika ditambah sama ruang dari bayangannya itu harus 5 hasilnya. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan untuk ruang bendanya dia itu terletak di ruang 1. Nah, kalau benda ada di ruang 1, maka berapa ruang bayangannya jika total akhirnya adalah 5? Maka yang akhirnya itu ruang bayangannya itu harus 4. Karena 5 kurangi 1 ya nanti ya. Jadi kan ruang bayangannya itu 4. Oke, ruang 4 itu ternyata teman-teman ada di belakang cermin ya. Di sini. Ruang 4 itu di sini. Ruang 4. Nah, dia akan diperbesar otomatis. Kenapa? Karena dari 1 ke 4, kan ruang bendanya di 1 nih. Terus ruang bayangannya ke 4. Berarti dia akan diperbesar. Nah, dari opsi ini kita bisa langsung eliminasi mana yang diperkecil ya. Berarti tersisa yang diperbesar itu ada B, C, sama E. Nah, untuk melihat dia apakah nyata terbalik atau maya tegak, kita bisa dilihat informasinya dari dia itu ada di depan cermin atau belakang cermin. Perhatikan, jika benda bayangannya itu tersebut ada di depan cermin, maka untuk bayangannya akan bersifat nyata. Nah, nyata itu pasangannya sama terbalik. Tapi jika benda tersebut ada di belakang cermin, maka benda tersebut akan memiliki sifat bayangannya itu maya. Maya itu pasangannya sama tegak. Nah, sehingga karena benda tersebut, bayangan yang ada di ruang 4 itu ada di belakang cermin, berarti sifatnya adalah maya tegak. Selain maya tegak ya diperbesar.
besar. Oleh karenanya jawabannya kita dapat yang cicak. Itu teman-teman, mudah ya. Oke, untuk soal yang terakhir di sini ini membahas tentang listrik. Jadi ada dua partikel. Di sini coba aku gambarkan untuk dua partikel tersebut. Ada dua partikel A dan B. Nah, kedua partikel tersebut memiliki untuk partikel yang A ini punya muatan 8 mikrocoulomb, sedangkan untuk partikel yang B memiliki muatan 18 mikrocoulomb. Dan muatannya sama-sama positif ya. Nah, kemudian ada titik C yang terletak di antara A dan B. Ada suatu titik. Hanya titik, bukan muatan. Tengah-tengah sini. Ini titik C. Nah, kemudian titik C itu dia punya jarak terhadap A itu sebesar 2 cm. Itu jaraknya terhadap A. Jika yang terjadi di tengah-tengah ini, di titik C ini adalah medannya bernilai 0, E di C itu bernilai 0, maka berapa jarak antara A dan B? Berarti jarak totalnya yang ditanya. Oke. Nah, di sini kita kan belum tahu ya jarak dari C ke B itu sendiri berapa. Sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu, misalkan di sini jaraknya adalah X gitu misalkan, atau sebuah angka gitu ya, langsung ditambahkan aja sama 2, kita bakal dapet jarak dari A sampai B-nya. Nah, maka dari itu kita harus mencari berapa nilai X-nya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, sebelum itu gini, aku mau jelasin pemahaman dasarnya dulu nih. Kan yang ditanya itu, yang diketahui itu adalah medan listrik. Padahal untuk medan listrik, ya itu rumusnya kan K Q per R kuadrat. Bukan kaki loro. Kalau kaki loro R-nya ada 2, Q-nya ada 2, itu energi. Sedangkan ini itu medan. Jadi Q-nya itu cuma 1, hanya Q yang mempengaruhi aja. Dibagi sama R itu adalah jaraknya dan dia harus dikuadratkan karena dia itu medan. Oke. Nah, ada 2 medan yang dirasakan oleh C ya. Ini medan yang dikasih oleh A dan medan yang dikasih oleh B. Karena dia muatannya positif, untuk muatan yang positif dia akan memancarkan medan itu keluar. Nah, berbeda dengan muatan yang negatif. Kalau muatan negatif dia akan memancarkan medannya itu ke dalam. Nah, karena A sama B ini adalah muatan yang positif, maka dari A itu akan memberikan arah ke kanan. Ini adalah medan yang dikasih oleh A. Sedangkan medan yang dikasih oleh B itu akan arahnya ke kiri. Ini adalah medan yang dikasih oleh B. Nah, karena kedua medan ini berlawanan, maka kita bisa tuliskan untuk si E yang A dikurangi sama medannya si yang B itu sama dengan 0, terusan dari sini. Nah, medan yang B-nya bisa pindah ruas. Jadi di sebelah kanan. Nah, balik lagi ke rumus yang tadi untuk medannya itu kan kaki per R kuadrat. Kita bisa jabarkan untuk medannya K, Q-nya yang A dibagi sama R-nya jaraknya yang A tentu saja, kuadrat. Sama dengan K, Q-nya yang B per R jaraknya yang B tentu saja. Jangan lupa dikuadratkan. Dikarenakan di kedua sisi ya, kiri sama kanan tuh sama-sama ada K yang merupakan nilai konstanta dan nilainya telah tetap, maka kita bisa coret K-nya dan tersisa QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Nah, dari sini kita bisa inputkan untuk nilainya. Di situ ada untuk A-nya 8 mikro. 8 mikro itu sebetulnya 10 pangkat min 6. Boleh tulis seperti itu atau cukup tulis mikro aja boleh. Kemudian jaraknya. Jarak untuk A sampai ke C itu kan 2 cm. Boleh ditulis 2 cm aja atau nanti soalnya gini.
apakah dia itu harus diubah ke meter atau enggak, itu kita harus melihat jawaban akhirnya. Ternyata jawaban akhirnya itu minta dalam sentimeter, maka ketika kita nggak ubah pun nggak masalah gitu. Maka ini tetap 2 itu boleh, 2 dikuadratkan begitu. Nah, sama dengan untuk yang muatan yang B itu kan 18 dikali 10 pangkat min 6 karena dia kan mikro ya. Habis itu jaraknya kan kita nggak ngerti nih. Oke, kita bisa tuliskan X kuadrat. Nah, yang 10 pangkat min 6 nya kita bisa coret. Udah tersisa 8 sama 18 kan. Nah, 8 sama 18 itu sayangnya nggak bisa diakarkan. Kenapa sih kita kok harus diakarkan? Karena di sini tuh nilainya ada X kuadrat. Kalau misalkan kita cari yang bisa diakarkan itu, mereka angka berdua ini 8 dan 18 ini sama-sama dibagi sama 4. Sama-sama dibagi sama 2 enaknya. Ketika sama-sama dibagi sama 2, maka kan ini jadi 4 per 4 sama dengan di sini 9 per X kuadrat. Sudah, ini bisa coret, berarti X kuadratnya bisa pindah ke kiri. X kuadrat adalah 9, berarti X-nya adalah 3 cm. Nah, jikalau X-nya itu bernilai 3 cm, otomatis ini 2 cm, di sini 3 cm, maka totalnya adalah 5 cm. Nah, 5 cm itu jawabannya kita dapat yang cicak. Nah, itu dia sobat. Kalau kamu mau lebih banyak lagi latihan soal, silakan klik tautan di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini agar bisa bermanfaat buat orang lain. See you!